Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianus Piraiman dengan NIM 2222011. Saya mahasiswa Institut Teknologi Batam, mempelajari di bidang teknik komputer. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang bernama e-etika. Nah, kita langsung masuk saja ke list topik, di mana di awal ini kita akan membahas sebuah deskripsi, lalu yang kedua itu ada hak privasi, yang ketiga itu ada keadilan digital dan kebebasan berbicara, lalu selanjutnya itu ada kecanduan teknologi, dan yang terakhir itu pengaruh teknologi pada sosial. Kita langsung saja masuk ke dalam latar belakang. Apa sih etika itu sebenarnya? Di sini sudah saya rangkum bahwa etika adalah sebuah konsep yang menggabungkan etika tradisional dengan penggunaan teknologi digital dan internet. Ini mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana sebuah individu dan organisasi dapat berinteraksi dan berperilaku dalam lingkungan digital. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya yang dimana yaitu hak privasi. Hak privasi dalam konteks etika itu dia mengacu pada hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dan bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan dalam lingkungan digital. Ini mencakup beberapa aspek penting yang sudah saya rangkum juga. Beberapa dari itu ya, yang pertama itu ada pengumpulan data, yang dimana pengguna harus diberitahu dan memberikan persetujuan sebelum data pribadi mereka dikumpulkan oleh perusahaan atau organisasi. Ini sering disebut juga sebagai informed consent. Yang kedua, itu ada penggunaan data, yang dimana data pribadi yang dikumpulkan harus digunakan hanya untuk tujuan yang telah disetujui oleh pengguna. Penggunaan data di luar tujuan yang disetujui dianggap sebagai pelanggaran privasi. Lalu, poin selanjutnya itu ada penyimpanan data, yang dimana data pribadi harus disimpan dengan aman untuk mencegah akses, pengubahan, atau penghapusan yang tidak sah. Ini melibatkan penggunaan teknologi enkripsi dan praktik keamanan cyber yang ketat. Lalu selanjutnya itu ada akses data, yang dimana individu memiliki hak untuk mengakses data pribadi mereka yang telah disimpan oleh suatu organisasi. Mereka juga harus dapat memperbaiki data yang salah atau menghapus data yang tidak relevan lagi. Selanjutnya, berbagi data. Informasi pribadi tidak boleh dibagikan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari individu tersebut. Ada pengecualian tertentu yang diatur oleh hukum, seperti dalam kasus keamanan nasional atau kepatuhan hukum. Selanjutnya itu ada transparansi, yang dimana organisasi harus bersikap transparan tentang kebijakan privasi mereka, termasuk bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Pengguna harus dapat dengan mudah mengakses dan memahami kebijakan ini. Lalu ada poin terakhir, yaitu hak untuk dihapus, yang dimana bunyinya juga dikenal sebagai hak untuk dilupakan. Ini memberikan individu hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dari sistem suatu organisasi jika tidak lagi diperlukan, atau data tersebut bersifat jika mereka menarik persetujuan mereka. Nah, secara kesimpulannya, hak privasi dalam etika itu merupakan hak privasi yang bertujuan untuk melindungi individu dari berbagai resiko seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, dan pelanggaran privasi yang dapat merugikan mereka secara finansial, emosional, atau reputasional. Nah, selain itu, implementasi hak privasi yang kuat membantu membangun kepercayaan antara pengguna dan penyedia layanan digital, serta memastikan penggunaan teknologi yang lebih aman dan etis. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan keadilan digital, yang dimana keadilan digital dalam etika itu dia mengacu pada prinsip bahwa semua individu harus memiliki akses yang adil dan setara ke teknologi digital dan manfaat yang ditawarkannya. Ini mencakup berbagai aspek seperti akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil dalam lingkungan digital. Nah, poin-poin materinya, yang pertama itu ada akses setara, yang dimana memastikan bahwa semua orang dapat memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau lainnya. Selain itu juga memiliki akses ke teknologi digital dan internet. Ini termasuk akses ke perangkat keras, komputer, smartphone, perangkat lunak, dan konektivitas sebuah internet. Yang kedua itu ada pendidikan dan literasi digital, yang dimana memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan agar individu dapat menggunakan teknologi digital dengan efektif dan aman
Literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan perangkat digital, serta keterampilan kritis untuk menilai sebuah informasi online. Lalu selanjutnya itu ada perlindungan dari diskriminasi yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi dalam penggunaan teknologi digital. Algoritma dan sistem digital harus dirancang untuk menghindari sebuah bias yang dapat merugikan kelompok tertentu. Lalu selanjutnya itu ada partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang dimana memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan praktik teknologi digital. Ini termasuk partisipasi dalam proses regulasi dan kebijakan publik yang mempengaruhi penggunaan teknologi. Nah, secara keseluruhannya, kesimpulan yang bisa didapat yaitu keadilan digital dalam etika, dia berfokus pada menciptakan lingkungan digital yang inklusif, adil, dan merata. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dan diskriminasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebebasan bicara, yang dimana kebebasan bicara dalam sebuah etika adalah tentang menjaga keseimbangan antara hak individu untuk berbicara bebas dan tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain, serta memastikan perlindungan dan keadilan dalam lingkungan digital. Lalu di sini kita juga membahas sebuah materi di mana tentang kecanduan sebuah teknologi, yaitu dampak teknologi pada sosial. Nah, dampak teknologi pada kehidupan sosial itu sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan dan diintegrasikan ke dalam sebuah masyarakat. Nah, meskipun teknologi menawarkan baik manfaat, penting untuk mengatasi tantangan dan risiko yang terkait untuk memastikan dampak yang positif dan berkelanjutan. Nah, kita sudah sampai ke penutup. Jadi kesimpulannya, etika itu merupakan sebuah aturan yang dimana berfokus ke dalam sebuah aturan disiplin dan perilaku dalam menggunakan sebuah teknologi, yang mana tentunya untuk mengantisipasi beberapa hal yang berkemungkinan akan merugikan perkembangan teknologi ke depannya. Mungkin sekian yang dari saya yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.